Kepada ketua kelas, silakan memimpin doanya. Duduk siap. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat mendapatkan rahmat dari Allah sehingga kegiatan pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar. Nah, Ibu akan mengabsen anak-anak terlebih dahulu. Disimak dengan baik ya. Bu. Khairunisa, Bu. Ramadhani Rafe, Bu. Firdaus Solihah, Bu. Berarti hadir semua ya anak-anak. Nah, supaya kita untuk membantu cinta tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang mau memimpin? Saya Bu. Baik, Khairunisa silakan maju ke depan. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih kepada Pak yang bisa. Nah, tujuan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila yaitu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Anak-anak itu ingat tidak materi kita minggu kemarin tentang apa? Ingat Bu. Tentang apa? Sepertinya anak-anak Ibu mengingat dan mengulang ya pembelajaran kita dari minggu-minggu sebelumnya. Nah, jadi minggu ini kita akan belajar tentang membaca pemahaman. Ya, benar, membaca pemahaman. Nah, jadi Ibu akan jelaskan tentang pembelajaran kita ini yaitu membaca pemahaman. Nah, membaca pemahaman ini kita akan mempelajari tentang menyimak, membaca dan memeriksa, lalu membicara atau mempresentasikan, dan kita menulis semua yang telah kita pelajari. Jadi kita hari ini mempelajari tentang ide pokok. Anak-anak Ibu sudah tahu belum ide pokok itu apa? Belum, Bu. Jadi karena belum tahu, kita pelajari bersama-sama hari ini ya. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai ide pokok. Ide pokok atau bagian utama adalah sebuah topik atau pesan yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Jadi nanti kita akan membaca sebuah cerita. Di dalam cerita itu memiliki beberapa paragraf. Jadi kita harus mengetahui tentang inti dari satu paragraf tersebut. Nah, ide pokok ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu paragraf deduktif atau ide pokok yang berada di awal paragraf, misalnya di kalimat pertama. Lalu yang kedua ada paragraf induktif atau ide pokok yang ada di akhir kalimat, berarti di dalam suatu paragraf yang ada kalimat terakhirnya di titik terakhir. Dan ada paragraf campuran atau ide pokok yang ada di awal dan di akhir paragraf. Berarti di awal dan di akhir dia membahas tentang yang sama. Lebih intinya ada di dua paragraf, di dua kalimat. Nah, bagaimana ya cara kita menentukan ide pokok? Ada anak-anak itu ada yang tahu belum? Tidak, Bu. Oke, kita akan belajar bersama-sama. Nah, cara kita menentukan ide pokok itu yang pertama kita harus membaca
membaca ceritanya dulu, membaca sebuah paragraf yang dengan baik dan cermat. Nah, setelah kita membaca paragraf, kita tandai kata-kata yang penting dari sebuah paragraf itu. Misalnya, paragraf pertama itu menceritakan tentang jeruk nipis. Jadi kita harus ambil inti dari jeruk nipis itu apa, menceritakan tentang apa gitu, cerita tentang jeruk nipis ini. Nah, sudah kita tandai. Yang ketiga, kita kenali perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, di dalam sebuah paragraf itu pasti kita menemukan ide pokok di awal dan di akhir. Nah, jadi kita harus fokus di bagian ide pokoknya sehingga kita dapat mengenali kalimat utamanya dan kalimat penjelasnya. Yang keempat, kita baru dapat menyimpulkan paragraf. Setelah kita baca, kita tandai dan kita bedakan kalimat utama dan kalimat penjelas, baru kita dapat membantu menyimpulkan paragraf tersebut. Apa yang dibicarakan dari paragraf tersebut. Nah, selanjutnya ada contoh mencari ide pokok. Di sini Ibu ada cerita. Ibu ada sebuah paragraf membaca tentang pohon. Ibu bacakan dulu ya. Pohon memberikan berbagai manfaat bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Pohon bermanfaat sebagai sumber makanan, obat maupun bahan industri. Salah satu peran pohon yang paling penting bagi manusia dan segala makhluk hidup adalah pohon merupakan penghasil udara segar yang ada di dunia. Nah, sudah ada satu paragraf. Kalau kita tentukan ide pokoknya, ini berada di awal atau di akhir? Di awal. Kenapa bisa di awal? Karena pohon sangat manfaat bagi manusia. Ya benar, berarti yang Ibu sudah mengerti ya. Jadi kenapa disebut di awal? Karena di sini sudah menceritakan pokok dari paragrafnya, yaitu mengenai pohon yang bermanfaat bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Nah, kalimat utamanya itu adalah anak-anak sudah tahu belum? Tahu. Pohon memberikan berbagai manfaat bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Nah, kalimat utamanya itu ya benar. Kalimat utamanya adalah pohon bermanfaat bagi makhluk hidup lain, manusia dan makhluk hidup lainnya. Berada di awal kalimat. Nah, setelah masih ada beberapa contoh tentang mencari ide pokok lainnya. Jadi anak-anak itu sudah paham belum mengenai ide pokok? Sudah, Bu. Nah, bagus ya. Jadi karena anak-anak itu sudah paham, Ibu akan memberikan tugas mengenai ide pokok ini. Ibu akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1 ada Nisa dan Mama. Kelompok 2 ada Yudatun. Nah, silakan anak-anak Ibu duduk di kelompoknya masing-masing. Oke, sudah? Sudah, Bu. Apakah anak-anak Ibu sudah membawa handphone seperti yang Ibu suruh? Sudah, Bu. Bagus. Di sini Ibu akan membagikan link buku kreator dan di situ terdapat cerita dan materi tentang ide pokok. Silakan anak-anak kita terlebih dahulu linknya yang sudah Ibu kirim di grup kelas kita. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Nah, coba anak-anak buka di halaman 5. Halaman 5 ini kita punya gambar. Coba anak-anak Ibu perhatikan gambar yang ada di halaman 5 ini. Kira-kira menceritakan tentang apa ya? Semut dan kepompong. Dan kepompong. Ya, ini gambar kepompong ya. Jadi kita untuk mencari tahu semua tentang cerita semut dan kepompong ini, kita harus membaca ceritanya dulu. Jadi nanti di ceritanya ada beberapa paragraf, dan di setiap paragrafnya anak-anak Ibu harus mencari ide pokoknya biar bisa kita menentukan pokok dari ceritanya. Nah, di sini kita kan sudah melihat gambar semut dan kepompong.
Jadi kira-kira judul apa yang tepat untuk cerita ini? Buku dan kepompong. Buku dan kepompong. Lalu apa lagi? Buku yang membantu semut. Kenapa anak-anak bisa menyebut ini kupu-kupu? Karena kepompong akan menjadi kupu-kupu. Benar. Jadi untuk kita bisa tahu inti dari cerita si semut dan kepompong ini kita akan membaca ceritanya terlebih dahulu. Baik, kita akan membaca bersama-sama. Di sebuah taman yang cantik, seekor semut kecil berjalan dengan memberiti taman di pagi hari yang cerah. Suara yang indah untuk menikmati pemandangan taman dan saling menyapa dengan hewan yang lain. Kemudian semut melihat ada sebuah kepompong yang gantung di salah satu tanaman. Kasihan sekali kamu kepompong, sudah jelek, tidak bisa kemana-mana lagi. Ayo turun dan nikmati taman yang cantik ini, ucap semut sombong. Namun kepompong tersebut diam saja dan tidak menanggapi semut. Kemudian semut pun melanjutkan jalan-jalannya tanpa menghiraukan kepompong. Suatu hari karena kecerobohannya, semut jatuh ke dalam halaman lumpur karena semalam hujan lebat. Karena tidak bisa berenang dan keluar dari lumpur, semut pun berteriak minta tolong. Kebetulan ada seekor kupu cantik yang melintas dan melihat semut yang sedang kesusahan. Diambilnya ranting kecil, kemudian diulurnya kepada semut. Ayo semut, raih ranting ini, dan aku akan mengangkatmu keluar dari lumpur, ucap kupu-kupu sambil mengulurkan ranting. Semut pun meraih ranting tersebut dan berhasil keluar dari ranting tersebut. Ketika akan berterima kasih kepada kupu-kupu, betapa bangganya semut bahwa yang telah menyelamatkannya adalah kepompong jelek yang ia hina tempo hari. Ia pun minta maaf pada kupu-kupu dan kupu-kupu pun memaafkannya. Nah, sepertinya anak-anak ibu sudah. Nah, karena kita sudah membaca ceritanya bersama-sama, ibu akan menunjuk salah satu anak ibu untuk membaca ceritanya ke depan. Kepada Rama dan Irambe, dipersilakan. Kupu-kupu yang berhati mulia. Di sebuah taman yang indah, yang cantik, seekor semut kecil berjalan-jalan menuju taman di pagi hari yang cerah. Sungguh hari yang indah untuk menikmati pemandangan taman dan saling menyapa dengan hewan yang lain. Kemudian semut melihat ada sebuah kepompong membantu di salah satu tanaman. Kasihan sekali kamu kepompong, sudah jelek, tidak bisa kemana-mana lagi. Ayo turun dan nikmati taman yang indah ini, ucap semut sombong. Namun kepompong tersebut diam saja dan tidak menanggapi semut. Kemudian semut pun melanjutkan jalan-jalannya tanpa menghiraukan kepompong. Suatu hari karena kecerobohannya, semut jatuh ke dalam ruangan lumpur karena semalam hujan lebat. Karena tidak bisa berenang dan keluar dari lumpur, semut pun berteriak minta tolong. Kebetulan ada seekor cantik yang melintas dan melihat semut yang sedang kesusahan. Diambilnya ranting kecil, kemudian diulurkannya ke arah semut. Ayo semut, raih ranting ini dan aku akan mengangkatmu keluar dari lumpur, ucap kupu-kupu sambil mengumpulkan ranting. Semut pun meraih ranting tersebut dan berhasil keluar dari jebakan lumpur. Ketika ada banyak masalah, lalu disebut bahwa yang telah menyebabkannya adalah kepompong jelek baik ia hina dan baik. Ia pun meminta maaf dari kupu-kupu dan kupu-kupu pun memaafkannya. Ya, baik. Terima kasih ya Rama sudah membaca ceritanya. Nah, sepertinya anak-anak itu sudah dapat membaca dengan lancar mengenai cerita kupu-kupu dan semut ini.
Sudah Bu, kira-kira apa ya judulnya? Kepompong yang baik hari ini. Kepompong buku yang baik hati. Ya, buku yang baik hati atau hatinya yang mulia. Jadi kita dapat menyimpulkan judul kita hari ini dalam cerita ini yaitu buku yang berhati mulia. Setelah kita baca ceritanya, selanjutnya kita dapat memetik kesimpulan dari cerita ini yaitu kita tidak boleh sombong dan menghina ciptaan Allah atau ciptaan Tuhan. Nah, yang kedua, kita tidak boleh menjadi makhluk yang pendendam. Lihatlah tadi kupu-kupunya, dia tidak dendam kan sama semut karena sudah diejek. Nah, yang ketiga, kita harus saling menolong. Yang penting dalam kebaikan. Jadi kita tidak boleh menolong dalam kejahatan. Karena kita sudah memetik dari membaca cerita dan memetik amanat dari cerita ini, pesan dari cerita ini, karena ibu sudah membagikan kelompok, ibu akan menugaskan anak-anak mengerjakan LKPD yang akan ibu kirimkan linknya di grup kelas kita. Silakan anak-anak buka di HP masing-masing, diklik linknya, dan akan muncul seperti ini. Nah, sudah dibuka anak-anak? Sudah Bu. Jadi tampilannya akan seperti ini. Di sini pertama ada LKPD membaca pemahaman. Nah, yang pertama ada nama anggota kelompok. Anak-anak itu bisa ketik nama di nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Tulis nama anggota kelompoknya. Lalu kelas kita adalah 5A. Sudah anak-anak ibu? Sudah Bu. Apakah ada kesulitan? Nah, sudah bisa mengetik semuanya? Sudah Bu. Nah, kita lanjut. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik menganalisis ide pokok di tiap-tiap paragraf pada teks dengan tepat. Jadi, setelah kita di cerita buku yang berhati mulia tadi, kita tentukan ide pokok di setiap paragrafnya. Nah, yang kedua, setelah menentukan ide pokok, peserta didik dapat menyajikan laporan ide pokok pada teks secara lisan maupun tulisan. Jadi, setelah anak-anak ibu isi LKPD ini, anak-anak ibu presentasikan di depan kelas bersama kelompoknya. Baik, anak-anak ibu. Nah, untuk langkah pengerjaannya, bacalah teks buku-buku yang berhati mulia pada buku kreatif kita tadi. Lalu diskusikanlah bersama kelompokmu untuk menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan buku-buku yang berhati mulia. Nah, lalu setelah kita baca, kita tentukan ide pokoknya di masing-masing kelompok dan tulislah jawaban pada kolom yang telah disediakan. Jadi nanti di LKPD-nya ada kolom kalau kita tekan. Nah, di sini anak-anak itu bisa ketik jawabannya. Nah, itu seperti itu. Anak-anak ibu bisa ketik. Mengerti anak-anak ibu? Mengerti ibu. Baik, silakan dikerjakan tugasnya secara berkelompok. Apakah anak-anak ibu mengalami kesulitan? Ya, disimak dulu ya dibaca dulu ceritanya menentukan ide pokok. Cerita ini sudah pun. Apakah anak-anak ibu sudah siap? Sudah Bu. Ya, ibu akan menyuruh salah satu kelompok untuk mempresentasikan ide pokok tugas hasil presentasi
presentasinya mengenai cerita buku yang membaik hati. Kepada kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil tugasnya. Baiklah, hasil diskusi kami di paragraf pertama adalah seekor berada di awal paragraf, yaitu di sebuah taman yang cantik seekor semut kecil berjalan-jalan di taman di pagi hari yang cerah. Ini termasuk paragraf deduktif. Dengan ide pokoknya yaitu semut itu sedang berkeliling atau jalan-jalan di taman. Kemudian di paragraf kedua ada di akhir paragraf atau induktif, yaitu semut tidak menghiraukan kepompong. Kemudian di paragraf yang ketiga ada di awal dan di akhir paragraf ide pokoknya. Berarti paragraf tersebut paragraf campuran, yaitu karena semut ceroboh dia jatuh ke lumpur, kemudian ada kuku yang melintas dan kuku tersebut membantunya. Kemudian di paragraf terakhir itu ada di awal, yaitu kuku-kuku membantu semut dalam ketika tenggelam. Dan juga dari paragraf terakhir yaitu semut meminta maaf kepada kuku-kuku karena telah mengejek. Ya, berarti kesimpulannya di dalam cerita ada paragraf induktif, deduktif, dan campuran. Apakah anak-anak ibu yang lain sama dengan kelompok 1? Sama, Bu. Ya, berarti anak-anak itu sudah mengerti ya. Silakan kelompok 1, silakan memberi aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 1 boleh duduk di tempatnya masing-masing ke tempat kelompoknya. Nah, berarti anak-anak itu sudah mengerti mengenai ide pokok, induktif, deduktif, dan campuran. Jadi, apakah anak-anak ibu paham dengan materi kita hari ini? Paham, Bu. Nah, seperti anak-anak ibu sudah lelah ya mengerjakan tugas kelompok. Nah, ibu ada ice breaking agar supaya kita lebih semangat dalam mengerjakan tugas selanjutnya. Tugas ice breakingnya itu ada tepuk fokus, biar kita lebih fokus dalam mengerjakan tugas selanjutnya. Nah, jadi perhatikan ibu dulu ya. Tepuk fokus, melihat, mendengar, konsentrasi, fokus. Oke. Nah, jadi itu anak-anak ibu contohkan ikuti ibu instruksi ibu. Anak-anak bisa berdiri dulu biar kita lebih semangat. Tepuk fokus, melihat, mendengar, konsentrasi, fokus. Oke, sekali lagi ya. Tepuk konsentrasi, melihat, mendengar, konsentrasi, fokus. Ya, sepertinya anak-anak itu sudah mulai semangat ya. Nah, dari link LKPD yang sudah kita kerjakan tadi, coba kita lihat ke bawahnya lagi. Di sini ada tugas mengenai menulis. Nah, jadi coba anak-anak ibu lihat ke bawah yang setelah LKPD kelompok tadi. Coba kita lihat di sini berarti tugasnya secara individu ya, anak. Nah, coba pertama kita ketik nama kita dulu, namanya nama masing-masing, bukan nama kelompok lagi. Nah, terus kita tulis kelas 5A. Dan di sini ada petunjuk selanjutnya. Bacalah cerita yang terdapat pada buku kreator, bacaan tentang buku-buku yang warna biru tadi, dan coba ceritakan ulang cerita tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri. Berarti anak-anak ibu setelah membaca cerita tadi,
tulis ceritanya sesuai pemahaman anak-anak, bukan cerita yang sama disalin ulang. Ya anak-anak. Nah, jadi di sini kita bisa tulis di LKPD digitalnya, tapi karena tugas kelompok dan kita akan memperbaiki bersama-sama, Ibu minta anak-anak tulis di kertas yang Ibu bagikan. Setelah ditulis di kertas yang Ibu bagikan, kita akan periksa sama-sama. Setelah sudah diperbaiki sama-sama, periksa sama-sama, diperbaiki sama teman. Nah, anak-anak itu akan mengkoreksi cerita yang benarnya, lalu ditulis ulang di LKPD digitalnya. Setelah anak-anak itu tulis di LKPD digitalnya, baru kita scroll lagi ke bawah finish untuk dikumpulkan kepada sama ibu ya ceritanya, biar ibu bisa menilai tugas dari anak-anak. Nah, ibu akan membagikan kertas LKPD-nya dulu. Jadi anak-anak tulis ulang dulu ceritanya dengan bahasa sendiri ya. Ingat jangan menyalin cerita yang sudah ada. Jadi sudah anak-anak? Sudah, Bu. Nah, karena kita sudah menulis cerita dengan bahasa sendiri, coba ditukarkan ke teman sebelahnya untuk dikoreksi. Sudah? Coba koreksi cerita temannya. Ada yang salah dari cerita temannya, ada tanda baca yang salah atau ada yang melenceng dari ceritanya. Coba diperiksa terlebih dahulu. Ibu buat dari waktu 15 menit. Sudah anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya sudah dikoreksi, kembalikan ke pemiliknya masing-masing. Ya. Nah, karena sudah dikoreksi sama teman-teman kita tulis cerita yang benar sesuai yang sudah dikoreksi teman-teman kita. Sudah ditulis, lalu diketik ulang di LKPD digitalnya. Dan kertas yang sudah kita tulis ulang tadi kumpulkan ke depan ya anak. Jadi Ibu akan beri waktu untuk ketik dulu di tugas LKPD digitalnya. Sudah anak? Nah, kita scroll lagi ke bawah, kita lanjutkan ke bawah ke LKPD digitalnya. Diperhatikan di HP-nya masing-masing. Nah, di sini ada tanda finish. Finish ini berarti selesai. Anak-anak bisa tekan itu kalau sudah diketik jawaban yang benarnya. Nah, kita tekan finish. Nah, kita di sini kasih namanya. Enter your full name. Kita tulis berarti tulis nama lengkapmu katanya. Tulis misalnya Khairunisa. Nah, misalnya Khairunisa. Nah, grup atau level. Ini kita kelas 5, berarti kita tulis 5. Baru school subject SD, karena kita masih SD. Baru kita send. Nah, berarti cerita kita sudah terkirim. Jawaban anak-anak sudah terkirim ke Ibu. Nanti Ibu akan cek dan memberi nilai untuk tugasnya. Nah, kalau kita sudah membuat tugas kelompok dan tugas individu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita mengenai materi kita hari ini, Ibu akan memberi tugas individu, tapi bukan menulis lagi, tapi di sini bisa tinggal klik jawaban yang benar. Nah, itu kita nanti bisa dapat mengetahui sejauh mana kemampuan kita mengenai materi kita hari ini. Jadi kita bisa tahu nilai kita berapa nanti di
tugas kita. Lalu nanti kalau sudah ditentukan juara 1, 2, dan 3, ibu akan memberikan hadiah pada anak-anak sebagai apresiasi karena sudah mengerti pembelajaran kita. Jadi ibu akan mengirim linknya ke grup kelas kita. Silakan anak-anak buka link yang sudah dikirim. Sudah anak ibu? Sudah. Lalu kita akan tekan tombol start dan kita jawab salah satu jawabannya. Setelah kita jawab, ini kecepatan kita menjawab akan menjadi nilai juga. Jadi kita bisa untuk menentukan juara 1, 2, dan 3. Coba anak-anak itu klik dulu. Nah, baca dulu soalnya dan klik salah satu jawabannya. Apakah sudah anak ibu? Sudah bu. Nah, ini sudah dikirim. Nah, kita coba soalnya terlebih dahulu untuk melihat apakah jawaban kita sudah benar atau tidak. Kita baca soalnya dulu. Sebuah topik atau pesan yang akan disampaikan di dalam sebuah paragraf disebut pokok. Apakah anak-anak yang jawab yang benar semua? Benar bu. Nah, selanjutnya coba baca lagi Nisa. Paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal dan akhir disebut paragraf campuran. Teman-teman yang lain jawab campuran juga atau tidak? Ya bu. Wah, benar. Berarti anak-anak itu sudah mengerti yang satu ini. Yang ketiga, coba Ramadhani. Pada cerita di paragraf pertama, yaitu paragraf C akhir C akhir. Apakah benar? Ya benar. Berarti jawabannya anak-anak Ramadhani sudah bisa mengerti. Yang keempat, Pildatus. Jadi pertanyaan apa yang paragraf B. Salah ternyata Medalion. Ternyata jawabannya adalah A. Induktif. Nah, yang terakhir, pesan dari cerita pada kupu-kupu yang berhati mulia adalah jangan suka sombong. Ya benar. Berarti anak-anak itu sudah mengerti mengenai materi tugas kita. Coba kita lihat nih juara satunya siapa ya? Nah, tadi sudah dibuka tidak namanya? Nah, kita dapat lihat nih juara 1 ada Rahma, juara 2 Nisa, dan juara 3 siapa yang tulis ini? Wilda. Lain kali ditulis pakai nama masing-masing ya. Dibuangkan ambil hadiahnya. Untuk juara 1, 2, dan 3 boleh maju ke depan untuk juara 1 ada Rahma. Selamat ya Rahma. Juara 2 ada Nisa. Dan juara 3 ada Hilda. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, silakan yang juara boleh duduk ke tempatnya masing-masing. Nah, biar anak-anak ibu bisa mendapatkan hadiah atau apresiasi lainnya, anak-anak ibu harus lebih giat dalam belajar, harus lebih memahami materinya agar kita lebih paham dan bisa
eh, apa namanya, bisa menjadi lebih pintar. Dan anak-anak ibu yang belum dapat jangan bersedih, mungkin ada di kesempatan lainnya kita mendapatkan juara atau mendapatkan apresiasi lebih. Jadi anak-anak itu jangan berkecil hati ya. Nah, setelah kita mengerjakan tugas kelompok, tugas menulis individu, dan tugas evaluasi, sepertinya pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi, apakah anak-anak ibu senang dengan pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Di bagian mana yang coba yang menyenangkan? Bagian G. Jadi mungkin di pembelajaran selanjutnya kita bisa mengerjakan game-game yang lebih seru lagi ya. Jadi apa ya kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini? Coba salah satu anak ibu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa? Coba Kak Nisa, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Pada hari ini adalah mengenai terdapat di sebuah paragraf. Kemudian ide pokok dibagi menjadi tiga. Paragraf dibagi menjadi tiga, yaitu ada paragraf induktif, yaitu paragraf yang ide pokoknya terdapat di awal kalimat. Dengan paragraf induktif, paragraf yang ide pokoknya terdapat di akhir kalimat. Juga ada paragraf campuran yang paragraf yang terdapat ide pokoknya di awal dan juga akhir kalimat. Ya, berarti anak-anak Kak Indonesia sudah dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apakah ada tambahan? Tidak ada. Berarti anak-anak sudah sama ya kesimpulannya dengan Kak Indonesia. Jadi seperti yang disampaikan Kak Indonesia tadi, pembelajaran kita tentang ide pokok yaitu gagasan atau pokok dari cerita yang menjadi inti dari cerita tersebut di dalam sebuah paragraf. Ada 3 paragraf, yaitu deduktif di awal kalimat, di awal paragraf, induktif di akhir paragraf, dan campuran yang ada di awal dan di akhir paragraf. Nah, jadi karena pembelajaran kita sudah selesai, apakah anak-anak ibu mau pulang atau masih mau di kelas? Mau pulang, Bu. Nah, baik. Sebelum pulang kita coba menyanyikan lagu dulu biar bersemangat lagi, tidak lemes lagi karena sudah mengerjakan semua tugas. Ya, lagunya ini ibu akan buat sekaligus untuk doa sebelum kita pulang. Jadi lagunya yaitu tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dan berdoa. Coba anak-anak perhatikan ibu dulu ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap berdoa. Untuk doanya kita akan membacakan alhamdulillah sebagai syukur bahwa pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ayo anak-anak coba ikuti ibu ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita harus selalu bersyukur dan membacakan alhamdulillah, bukti bahwa kita bersyukur atas semua nikmat yang diberikan Allah dan kelancaran yang sudah diberi oleh Allah. Jadi karena kita sudah membaca doa dan pembelajaran kita sudah selesai, anak-anak ibu sudah
Boleh pula. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam